Ya, selamat sore Mbak Modik dan teman-teman. Kali ini saya dan Mbak Deska berkesempatan menyampaikan materi tentang haters, anti-fans, dan fan war. Hollows menyatakan fandom adalah istilah yang digunakan untuk mengartikan sebuah subkultur, berbagai hal dan berbagai kegiatan yang berkenaan dengan penggemar dan kegemarannya. Di dalam studi fandom, orang-orang yang membenci teks, karakter, selebritas, media, dan lainnya dikenal sebagai anti-fans. Fans dan anti-fans berada pada spektrum yang sama, namun posisi kedua kelompok ini berseberangan. Kedua kelompok ini sama-sama mengkonsumsi teks media, namun menginterpretasikannya secara berbeda. Apabila fans menyukai, memuja, dan mendukung idola mereka, maka anti-fans akan membenci, memaki, dan mencari keburukan idola tersebut. Anti-fans tidak selalu mereka yang menentang fandom, tetapi mereka yang sangat tidak menyukai teks atau genre tertentu, menganggap hal tersebut tidak masuk akal, bodoh, tidak bermoral, atau hanya omong kosong belaka. Jadi menurut Gray, kita telah melihat salah satu ujung spektrum dari studi fandom, yaitu fans. Jadi kita juga harus melihat ujung yang lainnya, yaitu anti-fans, yang mereka ini terganggu akan kehadiran teks tersebut. Nah, anti-fans sendiri menurut Jenkins adalah komunitas anti penggemar yang mirip dengan fandom biasa karena menyediakan ruang semi terstruktur di mana interpretasi dan evaluasi teks ini bisa diperdebatkan dan dinegosiasikan. Jadi pembaca ini bisa berspekulasi tentang sifat media massa dan hubungan mereka sendiri dengannya. Matt Hills mendefinisikan anti-fans adalah mereka yang secara visual tidak menyukai teks tertentu dan mereka ini seringkali tidak mendalami teks tersebut. Jadi menurut Matt Hills, anti-fans ini melakukan distant reading, yaitu mendapatkan pemahaman tentang objek yang mereka tidak sukai lewat cuplikan teks, trailer, atau sumber sekunder lainnya dan melakukan perlawanan moral dan budaya terhadap produk media tersebut. Lalu Liz Giuffre mendeskripsikan anti-fandom sebagai sistem pembentukan komunitas dan identitas berdasarkan kesepakatan atas ketidaksetujuan dari artis, genre, gerakan, atau karya tertentu. Penelitian anti-fans sendiri diprakarsai oleh Jonathan Gray pada tahun 2003 yang secara tidak sengaja menemukan perbedaan antara fans dan non-fans dari The Simpsons dalam sebuah wawancara. Dalam karyanya ini, Jonathan Gray melihat apa yang ia sebut sebagai snark atau kritik sarkas dalam bentuk komentar tajam atau ringkasan acara TV dan episode yang dianggap buruk. Gray mengamati bahwa anti-fans membentuk komunitas mereka sendiri atau membajak komunitas penggemar yang sudah ada. Logikanya, orang yang tidak menyukai sesuatu tidak akan mencari tahu objek yang mereka tidak sukai. Tetapi, anti-fans justru melakukan hal yang sebaliknya. Mereka mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang objek yang mereka benci itu, sehingga mereka bisa membuat basis alasan untuk ketidaksukaan mereka. Nah, Jonathan Gray sendiri mengklasifikasikan anti-fans ke dalam 4 kategori. Yang pertama ada competitive anti-fandom, yaitu mereka yang memiliki kecenderungan untuk membenci fandom pesaingnya, seperti Star Wars versus Star Trek, atau DC versus Marvel, Persebaya versus Arema. Yang kedua ada bad object, adalah mereka yang setuju bahwa suatu objek melawan nilai moral dan estetika yang mereka pegang. Yang ketiga ada disappointed anti-fandom, yang merupakan kelompok penggemar yang kecewa dengan arahan atau aspek suatu media.
Kekecewaan itu mereka salurkan dengan mengubah bagian yang mereka tidak sukai menjadi suatu produk fandom. Salah satunya adalah fanfiction atau fiksi penggemar. Jadi fiksi penggemar ini adalah versi berbeda dari sebuah cerita film atau komik. Yang keempat ada anti-fans, anti-fandom, yang merujuk pada fans yang membenci sesama fans. Kebencian ini biasanya diawali dari ketidaksukaan terhadap praktik fandom orang lain, seperti membuat fanfic, fanfiction, fan video, dan yang lain-lain. Misal di dalam dunia K-pop ada suatu fanfic yang menggunakan dua tokoh dari grup yang berbeda, misal Lisa Blackpink dan VBTS. Nah, di dalam fanfiction ini Lisa digambarkan memiliki citra yang buruk atau tidak sesuai dengan sifat Lisa yang dipercayai oleh fandom Blackpink. Nah, hal ini dapat menyulut perseteruan antar fans Blackpink dan BTS sehingga dapat memicu fan war. Nah, Jane Peterson menyatakan salah satu kesulitan dalam meneliti anti-fans adalah menemukan kelompok anti-fans ini karena mereka biasanya tidak mendirikan klub atau mengadakan pertemuan. Namun karena komunitas penggemar sendiri semakin besar dan mereka ini berpindah ke dunia online di internet, jadi anti-fans ini juga ikut berpindah ke ranah internet. Karena seperti yang kita tahu, dalam dunia online, di internet kita memiliki identitas virtual atau avatar yang membuat kita lebih anonim, sehingga hal ini memfasilitasi partisipasi anti-fans dalam suatu komunitas online. Hater sendiri arti literalnya adalah pembenci yang tidak menyukai sesuatu. Mereka tidak menonton atau mengkonsumsi hal tersebut, maka dari itu mereka hanya mengetahui sedikit sekali informasi mengenai hal tersebut. Liz Giuffre sendiri membedakan anti-fans dari istilah haters dengan alasan bahwa anti-fans dapat menjadi bentuk keterlibatan yang konstruktif dan berbeda dengan haters yang hanya menyebarkan hate speech yang bisa dibilang merupakan proses yang destruktif. Nah, di sini kami ambil fenomena Nadine Amiza beberapa bulan yang lalu. Jadi Nadine ini adalah penyanyi dan dia cukup aktif di media sosial seperti Instagram dan Twitter. Namun seringkali tweet Nadine ini dianggap kontroversial dan mendapatkan respon yang beragam dari netizen. Mulai dari dukungan hingga hate speech, dan Nadine Amiza sendiri berkali-kali trending di Twitter. Terakhir kali trending itu saat dia diundang ke podcast Deddy Corbuzier. Dia mengatakan sesuatu yang menurut netizen cukup kontroversial tentang kaya dan miskin, bagaimana orang kaya lebih mudah menjadi orang baik dan orang miskin itu terlalu membenci dunia sampai-sampai mereka tidak bisa baik ke orang lain. Nah, pernyataan yang cukup ofensif ini mendapat kecaman dari berbagai kalangan warga Twitter karena menurut mereka Nadine menyinggung perjuangan orang lain yang dia sendiri tidak tahu. Anti-fans yang tidak suka dengan Nadine menyebut Nadine seringkali blunder, dianggap meromantisasi masalah hidup, dan lain sebagainya. Tetapi banyak fans Nadine yang membela dengan menjelaskan lebih detail maksud Nadine agar tidak disalahpahami. Namun Nadine tetap saja mendapatkan serangan dari anti-fans, sehingga ia untuk pertama kalinya membuat klarifikasi di Instagram tentang pernyataannya di podcast tersebut. Sejak saat itu, Nadine rehat dari media sosial Twitter karena menurutnya Twitter bukanlah safe place untuk dirinya. Aktivitas anti-fans di internet sering dianggap sebagai sebuah gangguan. Anti-fans tidak hanya membuat pengalaman mengkonsumsi media menjadi tidak menyenangkan, tetapi juga membuat fans dan selebriti yang bersangkutan merasa tidak aman karena dihina, dibeberkan informasi pribadinya, diancam keselamatannya, hingga yang paling ekstrim adalah mencelakai subjek kebencian tersebut di dunia nyata. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Mbak Deska. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore teman-teman. Kita lanjutkan ya. Menyambung dari pembahasan Mbak Adara, saya akan mencoba mengungkap mengapa muncul anti-fans dan haters. Kita bahas satu-satu. Anti-fans akan berusaha mengkritik dengan cara menghina, mengumbar informasi yang dapat menarik seseorang untuk ikut dalam pemikirannya untuk membenci sesuatu. Dan juga perilaku yang mengancam seseorang sehingga anti-fans ini dianggap sebagai gangguan. Apalagi saat ini dengan adanya media sosial menimbulkan dampak negatif berupa fenomena haters. Bahaya akan adanya haters sebagai orang yang tidak segan menyerang orang yang akan dibencinya. Itu dengan melontarkan kata-kata kotor, melecehkan, hingga bentuk penghinaan yang dilontarkan kepada orang lain. Anti-fans dan haters juga merupakan bentuk dari adanya penolakan sebagai bentuk resistensi atau budaya tandingan yang menolak pengkultusan selebriti atau celebrity worship yang dimanfaatkan oleh media untuk mengeruk keuntungan dari fandom. Selain itu, adanya rasa kecewa sehingga menimbulkan kekecewaan dari fans karena sang idola ini tidak bisa dijadikan role model seperti yang terjadi sebelumnya. Dan terakhir, untuk menghadirkan sensasi atau untuk memancing sensasi atau popularitas dengan mengarahkan kebencian kepada objek yang disukai oleh banyak orang. Tentu itu banyak sekali terjadi jika kita perhatikan dan terkadang masuk dalam pemberitaan. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan fan war. Apa itu fan war? Kita kenali dulu asal istilah fan war. Fan war berasal dari dua kata, yakni fans artinya penggemar dan war artinya perang. Apabila kedua kata ini disatukan, artinya perang antar penggemar. Perang antar penggemar di sini maksudnya perang yang dilakukan dalam rangka menyerang, saling menyerang antar sesama fans atau penggemar. Ini merupakan suatu penyerangan terhadap idol, kemudian si penyerang ini akan diserang balik oleh fans dari idol tersebut, di mana mereka melakukan perang ini biasanya diungkapkan dalam bentuk lisan maupun non-lisan di media sosial. Media sosial sendiri menjadi senjata atau media untuk melakukan peperangan, karena media sosial ini mampu memfasilitasi seseorang untuk menyampaikan, menyalurkan apa yang tidak ia sukai, apa yang ia benci, itu langsung ia ungkapkan di media sosial yang ditujukan kepada idol atau fandom dari idol tersebut. Bagi penggemar Korean pop atau K-popers, istilah fan war tentu tidak asing lagi, karena istilah fan war sendiri sering digunakan oleh penggemar K-pop sebagai bentuk dari perselisihan antar penggemar dengan penggemar lain yang merupakan bentuk upaya untuk melindungi idol yang mereka idolakan dalam berbagai konteks. Tina Laga mengemukakan bahwa penggemar kini tidak lagi hanya mendukung musik idol mereka dan menyoroti keberhasilan mereka,
tetapi juga merendahkan atau bahkan secara langsung menyerang idol atau fandom hanya karena minat dan keyakinan mereka tidak selaras. Dan Tilaga mengistilahkannya sebagai toxic competitive performativity. Kemudian fenomena fan war. Fan war ini tentu tidak akan terjadi apabila tidak ada suatu hal yang dapat memicu timbulnya fan war. Seseorang akan merasa apa yang ia idolakan, apa yang ia puja, itu selalu berharap menjadi nomor satu. Sehingga ia seperti mendewakan para idolnya. Salah satu pemicu timbulnya fan war itu karena adanya sistem voting yang dilakukan oleh salah satu situs website ini yang merupakan tempat untuk para fans dari idol K-pop itu untuk memvoting yang menjadi dasar untuk menentukan pemenang yang akan memperoleh penghargaan sebagai seorang idol baik dari industri perfilman maupun industri musik sebagai ajang dalam penghargaan di negeri ginseng. Voting tersebut dilakukan tentunya melibatkan fans melalui internet. Voting terbanyak ialah dinyatakan sebagai pemenang. Dalam hal ini tentunya fans mengharapkan idolnya lah yang dapat memperoleh voting terbanyak. Hingga mereka melakukan segala upaya dengan menghabiskan uang dan waktu demi memvoting idolnya. Sehingga apabila idolnya ini tidak menang, fans ini akan merasa kecewa dan bahkan sampai pada tidak mau menerima kekalahan. Kemudian ia mencoba mengusik idol yang menang tadi dengan mencari segala cara untuk menjelek-jelekan dan menjatuhkan idol dan fandom lain. Karena adanya kecemburuan merasa idolnya lah yang seharusnya menang, maka ia pun tidak ragu dalam menyampaikan hal-hal yang dapat menyakitkan sang idol ataupun fandom yang lain di media sosial. Media sosial pun dijadikan sebagai tempat untuk beradu argumen, tetapi ada juga yang saling memberi nasihat kepada para fans. Fan war tidak hanya berlaku untuk membahas K-pop, namun fan war juga ternyata terjadi di Indonesia dalam beberapa kasus. Sama halnya adanya suatu kompetisi, menunjukkan adanya suatu persaingan. Seperti pada ajang kompetisi bernyanyi di Indonesia Idol yang mencari bakat seorang penyanyi, pemenang ini ditentukan oleh hasil penjurian dan juga voting. Karena kepopuleran sang idol mengakibatkan semakin banyak pula orang yang ingin berpartisipasi untuk menyatakan dia adalah seorang fans dari idol A dan seorang fans dari idol B. Yang paling menarik pada Indonesia Idol Season 10, saat itu pemenangnya adalah Lyodra sebagai juara 1 dan Tiara sebagai juara 2. Memiliki wajah yang cantik, usianya pun masih muda, dan berbakat, tentu menjadi idola bagi penonton Indonesia Idol yang ini sudah terletak pada Lyodra dan Tiara, sehingga menimbulkan dua kubu. Sang idol diharapkan tidak menunjukkan kelemahannya saat tampil melalui media,
sehingga tidak menimbulkan cibiran-cibiran yang mengenai mereka. Apabila sang idol ini menerima cibiran, tentu para fans ini tidak segan untuk mencibir ulang. Kita sering mendengar para idol ini tidak saling bermusuhan, tetapi justru antar fandom yang saling bermusuhan. Sang idol ini tidak saling bermusuhan dan justru mereka memiliki hubungan yang erat seperti yang diungkapkan oleh Lyodra dalam liputan kompas.com. Namun, jika kita melihat gambar di bawah ini, bagaimana pendapat kalian? Gambar sebelah kiri ini merupakan hasil tangkapan layar dari video klip Lyodra yang menyanyikan lagu Gemintang Hatiku, kemudian diposting di YouTube. Sama halnya yang dilakukan oleh Tiara, ikut menyanyikan lagu Gemintang Hatiku dengan versi dia dengan genre yang berbeda, genre musik yang berbeda dengan Lyodra. Tetapi ia juga ikut memposting di YouTube. Ada salah satu konten di YouTube oleh Arizal Kyo yang membahas reaction terhadap lagu Lyodra dan Tiara. Ia pun menanyakan, kira-kira bagus versi siapa ya? Gitu. Konten tersebut direspon oleh beberapa pihak, termasuk para fans Lyodra dan Tiara yang memihak idolnya masing-masing. Penilaian dari lagu Lyodra dan Tiara itu tidak dapat diukur dari seberapa banyak komentar yang memihak kepada mereka. Itu yang masuk di channel YouTube Arizal Kyo. Tetapi untuk melihat mana yang banyak digemari oleh penonton, itu dilihat dari nanti ada ukuran seberapa viral lagu mereka, seberapa banyak jumlah penonton dari lagu tersebut, dan seberapa banyak orang yang menyukai dengan menekan tombol like dalam video di YouTube mereka. Dari sini juga kita juga dapat menilai, bukankah industri musik memanfaatkan adanya fan war tersebut? Fan war juga dapat terjadi dalam sebuah fandom yang diistilahkan HG sebagai julukan bagi para penggemar yang hanya menyukai satu member dalam suatu grup dan membenci member lainnya. Terlihat di gambar di samping kiri, ada mukanya yang dicoret-coret. Itu dilakukan oleh HG karena ia tidak ingin melihat yang lainnya, sehingga ia memfokuskan hanya pada seseorang yang ia idolakan. Di sana ada 4 orang perempuan. Apakah teman-teman sudah tahu mereka siapa? Iya benar, mereka adalah member dari girl band asal Korea yang bernama Blackpink. Yang sangat populer di negeri ginseng adalah Jennie, yang wajahnya tidak dicoret, diberi tanda silang berwarna merah. Padahal member lainnya pun terlihat cantik, tinggi, langsing, dan tentunya memiliki prestasi yang sangat mengagumkan. Namun masih saja ya ada seseorang yang tidak suka member lainnya. Terjadi pada Lisa sebagai member Blackpink. Ia pernah mendapatkan serangan dari HG karena dianggap telah menghalangi para fansnya Jennie ketika para fansnya ingin melihat wajah Jennie, tapi tertutup, agak terhalang oleh si Lisa. Beberapa kasus fan war dalam fandom ini karena itu tadi adanya sebuah saling membandingkan member yang ia idolakan dengan member
lainnya. Kemudian ia juga tidak segan untuk mencela dan menyebarkan kebencian dari member yang ia tidak suka. Sampai pada pemahaman di atas, fenomena dari fan war itu sendiri sangat tidak baik untuk kita lakukan. Untuk itu perlu adanya upaya pencegahan untuk tidak terlibat dalam fan war. Yang pertama, jangan mudah terpancing emosi. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Yang ketiga, mencari informasi yang benar. Dan yang keempat, saling mengingatkan dan fokus. Adapun sumber referensi yang kami gunakan untuk mengulas mengenai haters, anti-fans, dan fan war. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dari apa yang kami sampaikan ini dapat menambah wawasan kita semua dalam melihat fenomena dan menganalisis fenomena terkait dengan haters, anti-fans, dan juga fan war. Terima kasih.